Naskah Keteladanan Nabi dan Sahabat oleh Novi Artuti Handayani. Dalam perspektif godaan iblis, pergi ke pasar membeli kelapa, sampai di pasar memakan ketupat. Saya di sini ingin menyampaikan kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Ikan nila, ikan sepat, pergi ke sawah mengambil rumput. Jika tidak ingin dilaknat, jangan suka menghasut. Betapa harum si bunga rampai, baru dipetik dari tepi hutan. Jangan sampai termakan provokasi atau hasutan. Dalam sinopsis, sejak pembangkangan iblis terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam, Allah menetapkan bahwa iblis adalah musuh Adam dan keturunannya. Iblis pun berjanji hendak menjerumuskan Adam dan keturunannya dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengingatkan kepada Adam harus berhati-hati terhadap tipu dayanya, sehingga tidak tergoda dan terjerumus ke dalam kesesatan. Untuk mengetahui kisah selanjutnya, mari kita dengarkan bersama-sama. Sejak pembangkangan iblis terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam, Allah menetapkan bahwa iblis adalah musuh Adam dan keturunannya. Iblis pun berjanji hendak menjerumuskan Adam dan keturunannya dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengingatkan kepada Adam harus berhati-hati terhadap tipu dayanya, sehingga tidak tergoda dan terjerumus ke dalam kesesatan. Iblis pun bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Ia berdaya upaya agar Adam terusir dari surga. Kebetulan pada suatu saat Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Iblis datang dan berkata, "Kamu sedang lapar dan haus, makanlah buah di hadapanmu itu. Lihat, warnanya begitu indah dan segar. Baunya pun sangat harum, tentu rasanya sangat lezat." Adam tahu bahwa buah di hadapannya memang tampak lain daripada yang lain, tapi buah itu adalah buah larangan. Iblis membujuk Hawa, tapi Hawa juga tak berani makan buah itu. Iblis kecewa dan merasa sakit hati, tapi ia tidak putus asa. Pada suatu saat, ia mendekati Adam lagi. Kali ini ia berkata, "Mengapa Tuhan melarangmu makan buah itu? Tak lain agar kalian tidak menjadi malaikat. Sebab jika kalian makan buah itu, kalian akan menjadi penghuni kekal di surga." "Percayalah Adam, aku adalah seorang teman yang memberi nasihat baik." Pendirian Adam tidak tergoyahkan. Ia tetap tak mau menuruti godaan iblis untuk makan buah khuldi. Pada suatu kesempatan, iblis datang lagi. Ia memilih waktu tepat. Adam dan Hawa baru saja berjalan-jalan keliling surga. Mereka kelelahan. Saat itu iblis berkata, "Hai Adam, ketahuilah sebenarnya hanya golongan malaikat sajalah yang boleh makan buah itu. Sebab dengan makan buah itu, para malaikat akan mengalami hidup kekal tanpa mengalami kematian." Adam dan Hawa mulai mendengar perkataan iblis. "Kami telah mendengar rahasia Allah sebelum kalian diciptakan," sambung iblis, "bahwa kalian takkan hidup lama. Beberapa waktu lagi kalian akan dimatikan. Nah, jika kalian hidup kekal abadi di surga ini, makanlah buah ini. Rasanya sungguh lezat. Tak ada duanya di surga ini. Sungguh bodoh jika kalian tidak mau menerima nasihatku." Adam dan Hawa mulai tertarik. Iblis meneruskan bujukannya, "Aku bersumpah di hadapan kalian, demi Allah, sebenarnya hanya memberi nasihat karena aku merasa kasihan kepada kalian berdua. Larangan Tuhan itu tak lain adalah supaya kalian tidak bisa hidup kekal di surga." Hawa yang terkena bujukan iblis itu pun berkata kepada Adam, "Rupanya iya benar ucapan iblis itu. Ia telah bersumpah dengan nama Allah." Hawa yang lemah hatinya kemudian menghampiri pohon buah khuldi dan memetik buahnya. Pada saat itu, Adam dan Hawa sedang merasa haus, lelah dan lapar.
Terlebih setelah mendengar ucapan iblis bahwa buah huldi itu rasanya paling lezat di surga. Keduanya pun lupa pada peringatan Allah. Keduanya lalu memakan buah itu. Rasanya memang lezat hingga keduanya lupa larangan Allah. Allah mencela perbuatan mereka dan berfirman, "Bukankah aku telah melarangmu berdua mendekati pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata." Adam dan Hawa sangat menyesal. Terlebih setelah memakan buah itu, aurat mereka terbuka. Mereka berlarian ke sana kemari sembari menutup auratnya dengan dedaunan surga. Mereka sangat malu dan takut dengan firman Allah. Demikianlah Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan ke bumi, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Konon Adam diturunkan di tanah Hindia, sedangkan Hawa di tanah Arab. Di bumi mereka harus menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kehidupan. Wajah bumi yang belum tersentuh tangan manusia, keadaannya sangat menyeramkan. Gunung menjulang tinggi, jurang-jurang terjal mengapar lebar. Pohon-pohon raksasa tumbuh berserakan, binatang-binatang buas baik yang besar maupun yang kecil berkeliaran di mana-mana. Untuk melindungi tubuhnya dari bawah dingin sengatan serangga, Adam dan Hawa memakai kulit binatang sebagai pakaian. Selama bertahun-tahun, keduanya saling mencari dan berkelana dari suatu tempat ke tempat lain. Perjalanan yang ditempuh sangat sukar dan penuh bahaya. Derita sengsara benar-benar mereka rasakan. Akhirnya mereka bertemu di padang Arafah. Setelah saling mencari selama 40 tahun, betapa terharunya Adam melihat keadaan istrinya yang telah kepayahan sengsara menapak jalan yang sulit dan kejam. Mereka berpelukan menangis penuh haru. Kini mulailah babak baru bagi kehidupan cikal bakal anak manusia. Adam dan Hawa tinggal di sebuah gua yang besar dan lebar. Gua itu terletak daratan tinggi sehingga tak gampang diserang binatang buas. Dengan bekal yang telah diberi Allah, Adam mulai mengolah alam di sekitarnya. Ia menjinakkan binatang untuk diternakan, mengelola lahan pertanian dan perkebunan buah-buahan. Tantangan alam yang keras telah menggerakkan akal pikiran Adam agar dapat mempertahankan kehidupan dengan keadaan yang lebih baik lagi. Apakah karena kesalahan Nabi Adam sehingga seluruh umat manusia harus menderita hidup di dunia? Bukan. Nabi Adam memang diciptakan Allah sebagai khalifah atau pengelola bumi dan isinya. Hanya saja setelah diciptakan, Nabi Adam ditempatkan di surga. Setelah itu beliau harus ke tempat tujuannya, yaitu bumi. Namun dari sini kita harus pandai-pandai dan berwaspada dari bujuk rayuan setan. Mereka akan berusaha dengan segala macam cara untuk menjerumuskan manusia ke dalam lembah dosa. Salah satunya jurus iblis yang paling ampuh untuk meruntuhkan iman manusia ialah menjadikan baik suatu perbuatan maksiat. Pergi ke kampung, jalannya terbelah, pohon jatuh, awas menimpa. Jika ada salah, maafkanlah. Wassalamualaikum, sampai jumpa.